少し待っててね。その疑問の答えを教えてあげるから。私の本当の気持ちと一緒にね。あ？Hai minasan, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Koronim Light. Oke, di video kali ini Mimin akan merangkum keseruan cerita dari anime berjudul Orewa Sukinano wa Ome Dakekayo atau disingkat Oresuki. Anime ini menceritakan seorang remaja bernama Kisaragi Amatsuyu atau kerap disapa dengan sebutan Joro. Kisah percintaan Joro pun bisa terbilang cukup standar saja. Contoh, mungkin ia akan jatuh cinta pada teman masa kecil atau sang ketua OSIS di sekolahnya. Tapi ternyata semua ekspektasi itu harus berubah 180 derajat ketika Joro mengetahui kalau mereka sebenarnya menyukai sahabat Joro itu sendiri. Lantas, akan bagaimanakah kisah asmara sang MC mulai sekarang? Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan Mimin juga meminta like-nya sebagai uang parkir. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja simak ceritanya. Lanjut. Di awal scene, kita diperkenalkan dengan sang karakter utama dalam cerita kali ini, di mana sang pengarang sendiri sengaja mendeskripsikan sedikit info mengenai remaja itu. Ia merupakan seorang es atau pemain andalan di klub baseball. Namun sayang, pada kejuaraan antar sekolah tahun lalu, klub mereka harus menelan kekalahan karena kekompakan dari tim lawan yang berada di atas mereka. Selain itu, ada juga heroin lain bernama Akino Sakura atau sering disapa Cosmos, di mana selain dikenal sebagai salah satu gadis tercantik di sekolah, Cosmos adalah seorang ketua OSIS dan Joro merupakan sekretarisnya. Tapi tak langsung diartikan sebagai sebuah ajakan kencan. Tapi disinilah sumber masalah sebenarnya akan dimulai. Keesokan harinya, tampak Joro baru bertemu dengan sang ketua di aula kota. Tak pernah diduga Joro sebelumnya kalau ia akan ditikung oleh sahabat sendiri. Dan Cosmos selalu mulai bercerita alasan ia bisa naksir pada Oga bermula pada perlombaan antar sekolah tahun lalu, di mana melihat sosok Oga yang tegar meski harus pulang dengan membawa kekalahan, membuat Cosmos yang saat itu menonton jadi kagum dibuatnya. Akan tetapi ketika berjalan masuk untuk keesokan harinya, terlihat Joro kalinya sedang menemani Himawari hangout sebab sehari sebelum kencan dengan Cosmos, Joro ternyata mendapat pesan dari Himawari yang mengajak keluar bersama. Sekaligus itulah alasan kenapa remaja itu bersedia membantu Cosmos, mengira ia masih mempunyai cadangan berupa sahabat masa kecilnya. Tapi apakah benar demikian? Sama seperti kencan dengan Cosmos kemarin, yang membedakan dengan jalan-jalan hari ini hanyalah lokasi serta orang yang ditemani oleh Joro itu sendiri. Tapi ketika hari kembali berubah menjadi sore, Joro lagi-lagi diajak duduk di sebuah bangku tamu. Sesampainya di rumah, mengingat semua peristiwa yang telah dialami oleh Joro, terkuaklah sifat asli dari remaja itu yang ternyata selama ini hanya jaga image agar dikenal sebagai seorang siswa teladan. Tapi Joro pun senantiasa membantu mereka secara adil agar ia bisa merebut hati dari gadis yang tertolak. Lantas, dimulai proses Joro membantu mereka seperti sengaja meninggalkan Himawari di kelas agar dapat bicara empat mata dengan Oga, serta mengatur siasat agar Cosmos menggunakan wewenangnya sebagai ketos dengan dalih ingin bicara masalah anggaran klub baseball. Meski sejauh ini semua masih berjalan sesuai rencana Joro, tapi tetap saja hati kecilnya masih merasa kesal mengingat tingkah PHP baik dari Himawari maupun Cosmos. Dan di tengah Joro menyumpahi mereka agar segera ditolak, muncullah seorang gadis culun penjaga perpus bernama Sanshio Queen Sumireko mengajak Joro bicara. Sebenarnya sejak awal cerita dimulai, kita sudah diperlihatkan sosok Sumireko yang diam-diam mengawasi gerak-gerik Joro. Serta gadis itu juga sudah lama mengetahui sifat asli dari pemuda jaim tersebut. Keesokan harinya, sesuai keinginan dari Sumireko, Joro pun datang menemuinya di perpus meski dengan hati yang agak terpaksa. Dan mereka mulai berbincang terutama mengenai tujuan Joro dari membantu mendekatkan hubungan Cosmos serta Himawari kepada pujaan hati mereka. Tapi tak pernah diduga Joro sebelumnya bagaimana jikalau Oga justru menyukai seorang gadis lain. Nah, untuk dapat memastikan hal tersebut, Joro selaku sahabat terdekat pun tanpa basa-basi langsung bertanya kepada Oga apa ia memiliki seseorang sedang ditaksirnya. Dan berhubung mereka akan bicara masalah yang agak bersifat privasi, Oga mengajaknya bicara di luar, tepatnya duduk di sebuah bangku taman yang entah mengapa selalu membawa kesialan bagi Joro.
Dan sama seperti saat Cosmos atau Himawari menyatakan cintanya, apa kalian bisa menebak siapa yang sebenarnya disukai oleh Oga? 俺は三色院すみれ子さんって子が好きなんだ。どうしてこうなった。 Ya, entah mengapa setiap kali duduk di bangku itu pasti selalu terjadi hal di luar dugaan menimpa Joro. Dan parahnya pertemuan Oga dengan Sumireko bermula ketika ia kalah di pertandingan baseball tahun lalu, di mana Oga yang malu dilihat oleh orang lain jika sedang menangis sengaja keluar lewat pintu selatan yang secara kebetulan ia bertemu dengan Sumireko. Dan ketika gadis itu memberikan beberapa kata penyemangat, sejak saat itulah timbul rasa suka kepadanya. Tentu kelanjutan dari yang akan terjadi selanjutnya juga sudah bisa kalian tebak, yakni Joro dimintai tolong oleh sahabatnya supaya dapat mendekatkan hubungan mereka. Tapi kali ini Joro dengan tegas langsung menolak beralasan kalau ia tidak terlalu dekat dengan Sumireko, terutama mengingat dirinya akan dihabisi oleh kedua gadis yang saat ini sedang ia bantu. Lalu sebagai gantinya, Joro memberikan kata penyemangat agar Oga dapat menentukan pilihannya sendiri. どんな時でも逃げずに全力投球。それがサンちゃんだよ。そうだよな。やっぱそうだよな。そう言ってもらってめちゃくちゃ嬉しいぜ。 Beberapa hari kemudian, mendadak Joro kembali diajak ketemuan oleh Cosmos dan ketika dihampiri, aura suram terpancar sangat kuat dari gadis tersebut yang mana ketika ditanya, rupanya ia mengaku dimintai tolong oleh Oga agar menggunakan wewenangnya sebagai ketua OSIS supaya dapat mendekatkan Oga dengan Sumireko. Serta Cosmos juga diberitahu kalau Joro sudah mengetahui perasaan Oga sebenarnya, sehingga sang ketua pun otomatis langsung kecewa mengira kalau Joro sengaja mempermainkan perasaannya. Sontak belum sempat ingin memberikan penjelasan, Cosmos langsung beranjak pergi dari sana, mana lagi Joro kembali mendapat pesan dari Himawari yang juga mengajak untuk ketemuan. Lantas sama seperti dengan Cosmos, Himawari ternyata juga dimintai tolong oleh Oga supaya mau membantu mendekatkan dirinya dengan Sumireko. Mana lagi gadis itu ikut diberitahu kalau Joro juga sudah mengetahui hal tersebut, sehingga rencana yang telah Joro bangun agar dapat mengambil hati salah satu dari mereka otomatis langsung berantakan. 頼むひまわり、俺の話も聞いて。私サンちゃんのお手伝いする。じゃあね。意地悪で嘘つきな最低のジョーロ。 Alhasil ketika berada di sekolah, suasana kini tak lagi sama dengan sebelumnya, kecuali Sumireko yang tetap meminta Joro untuk datang menemuinya. Tapi entah bagaimana, gadis itu ternyata sudah mengetahui apa yang telah menimpa Joro belakangan. Dan tiba-tiba... でもね、ジョーロ君。本当に面白くなるのは。ここからよ。 Di waktu yang tepat, datang Oga ditemani Cosmos serta Himawari melihat Joro sedang berdua dengan Sumireko. Dan sontak melihat hal tersebut, Oga pun otomatis mengira kalau sahabatnya itu telah mengkhianati dirinya di belakang. Tapi faktanya, kita tahu betul siapa yang sebenarnya ditikung oleh sahabat sendiri. Akan tetapi, ketika hendak menjelaskan kalau semua ini cuma salah paham semata, tak ada seorang pun yang percaya pada Joro, melainkan Cosmos serta Himawari semakin memojokkan dirinya sebab masih merasa kesal telah dipermainkan oleh orang yang mereka anggap sebagai sosok yang bisa dipercaya. Sementara untuk Joro, karena dirasa sudah tak ada gunanya terus menyembunyikan sifat aslinya, Joro pun pada akhirnya sengaja membuka kedoknya sendiri. 可愛い後輩に大切な幼馴染か。ざけんな！ Alhasil karena belenggu yang selama ini mengekangnya sudah terlepas, Joro pun dengan barbar mengeluarkan semua unek-unek termasuk membongkar kebusukan Cosmos serta Himawari yang sengaja memanfaatkan dirinya agar bisa dekat dengan Oga. Tapi begitu dirasa sudah tidak punya kesempatan, mereka malah melempar kesalahan pada seorang Joro. Untuk sejenak, Cosmos serta Himawari pun langsung tertunduk diam, tapi ketika Sumireko ikut speak up akan keterlibatan Joro mencomblangi dirinya dengan Oga, situasi yang tadinya mulai berpihak pada Joro seketika kembali berbalik merugikan dirinya. このクズ野郎、コスモスさんとひまわりに謝る！ Nah, berhubung sudah tak ada lagi yang mau membela Joro, dari sinilah kerasnya kehidupan seorang anak SMA akan dimulai, sebab di keesokan harinya Joro mendapati sepatunya penuh coretan serta menjadi bahan pembicaraan seluruh murid di sekolah.
karena ternyata tak sengaja ada seorang siswi melihat kejadian di perpus kemarin. Akan tetapi di tengah kesendirian yang sedang Joro alami, Sumireko tetap menyuruh remaja itu datang ke perpus, tepatnya meminta bantuan Joro mengambilkan salah satu buku untuknya. Lalu tak disangka mendadak masuk Oga mengajak Sumireko berbincang, hingga bisa disimpulkan kalau gadis itu sengaja menyuruh Joro datang supaya dapat mendengar apa yang akan mereka bicarakan. Nih, Oga-kun. 実は私。何？何でも聞いて。じゃあ、あなたはどうしてジョーロ君を騙して陥れたの？ Dijelaskan, Sumireko rupanya sudah lama tahu kalau selama ini Oga sengaja berpura-pura tidak peka terhadap perasaan Cosmos atau Himawari, serta sengaja memperkeruh keadaan Joro selaku seorang perantara agar dapat merebut kepercayaan dari kedua gadis tersebut. Dan jika kalian tanya bagaimana Sumireko bisa mengetahui sifat asli Oga, kita kembali lagi ke identitas Sumireko sendiri yang adalah seorang stalker. Sehingga tentu tak mungkin gadis itu tidak menyelidiki latar belakang dari orang terdekat Joro. なんでそこまで？私、人を見るのが得意なの。 Lantas karena fakta mengenai dirinya sudah tak dapat dipungkiri lagi, remaja itu lalu mulai bercerita alasan sebenarnya ia tega menjelekkan sang sahabat adalah karena merasa tak mau kalah pada Joro. Tepatnya sewaktu mereka SMP, kebetulan ada seorang gadis yang ditaksir oleh Oga, tapi gadis itu malah menyukai Joro, bahkan ia juga minta bantuan Oga selaku sahabat agar dapat mendekatkan hubungan mereka. Dan semenjak saat itulah Oga mulai menyimpan dendam kepada sahabatnya. だからだよ。だから今回は最高のチャンスだったんだよ。あいつが中学時代の俺と同じことをしてる。絶好の復讐の機会だ。 Alhasil, karena semua fakta telah terbongkar, Joro pun keluar dari persembunyiannya serta langsung mencengkram baju Oga, sengaja mengintimidasi remaja itu agar tidak memanfaatkan perasaan dari orang yang tulus mencintainya. Bahkan Joro juga memaksa Oga untuk segera minta maaf pada kedua gadis yang telah ia permainkan. わかったか。わかった。ちゃんとわかったから。二人にちゃんと謝れよな。約束する。 Pada akhirnya, Joro pun mengetahui sisi lain dari orang yang ia anggap sebagai sahabat. Namun begitu remaja itu pergi dari perpus, ternyata pembicaraan itu ikut disaksikan oleh dua orang tamu lain. Nah, mulai dari sini, nama baik Joro pun akan kembali dibersihkan, dimulai dengan ia tak lagi mendapati sepatunya penuh coretan sampai di tengah jam pelajaran sedang berlangsung, Oga dengan jantan mengakui semua tindakan yang telah ia lakukan demi menjatuhkan sahabatnya sendiri. Tapi kejutan tak berhenti sampai di situ, sebab saat sedang menceritakan semua yang terjadi hari ini pada Sumireko, gadis itu akhirnya buka identitas aslinya di hadapan Joro. 少し待っててね。その疑問の答えを教えてあげるから。私の本当の気持ちと一緒にね。あ？いきなり何してんだ？ Lalu begitu membalikan badan, tak pernah Joro duga sebelumnya kalau sosok burik Sumireko yang selama ini ia lihat tak lebih dari sekedar penyamaran semata. Dan masih belum dijelaskan alasan kenapa gadis itu menyembunyikan penampilan glowingnya. ちゃんと覚えといてね。私って寂しがり屋で、とびっきりの甘えん坊さんだから。今日はマドレーヌを焼いてきたの。愛と勇気がたくさん詰まっているから美味しいわよ。 Beberapa hari setelahnya, terlihat Joro sedang berkunjung ke perpus atau lebih tepatnya ingin bermesraan dengan sosok asli Sumireko. Namun Sumireko yang ada di sebelahnya malah kembali ke wujud burik dengan alasan penyamaran karena sedang diincar oleh seseorang. Akan tapi Sumireko juga menyadari maksud lain dari kunjungan Joro adalah untuk menghindari ketiga sahabatnya, di mana efek dari kejadian tempo hari mengakibatkan muncul kerenggangan di antara mereka. Dan Sumireko lalu menyarankan Joro agar dapat segera berbaikan dengan ketiga sahabatnya. 今のあなたであの人たちに思っていることを素直に伝えればきっと分かってくれるわ。今の最悪な関係でもか？ Lantas sekembalinya ke kelas, mari Mimin perkenalkan dengan seorang karakter baru bernama Hanetachi Hina atau lebih kerap disapa dengan sebutan Asunaro, di mana berhubung gadis itu tergabung dalam klub surat kabar sekolah, ia pun berniat mewawancari Joro mengenai siapa yang mau diajak berdansa pada acara penutupan festival budaya nanti. Tapi belum sempat akan menjawab, perhatian Joro langsung teralihkan ke arah Himawari yang sedang pusing belajar menghadapi ujian tengah semester.
Dan melihat hal tersebut, Zoro pun berniat menggunakan kesempatan itu agar dapat berbaikan dengan teman masa kecilnya. Akan tetapi begitu Himawari melihat Zoro menghampiri mejanya, gadis itu spontan pergi dari kelas, lebih tepatnya sengaja menghindari Zoro karena merasa sudah terlalu sering merepotkan dirinya. Alhasil terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka, di mana intinya kedua muda-mudi itu ingin saling berbaikan tapi tidak tahu bagaimana cara memulainya. だから謝って仲直りしに来たんだよ。んなこともわかんねえのかこのボケ女。ほんとてめえはバカだな。バカじゃないもん。ずっと仲直りしたかったけどどうしていいかわかんなかっただけだもん。Lalu berawal dari perselisihan itulah, tali persahabatan mereka pun kembali seperti semula. Kemudian masalah selanjutnya adalah Oga, di mana Zoro ditemani Himawari sengaja mengajak remaja itu bicara di atap, dan kali ini Zoro tanpa rasa gengsi langsung mengutarakan keinginannya untuk dapat berbaikan dengan sang sahabat. Sehingga Oga yang tadinya gengsi pun akhirnya luluh juga. いろいろ悪かったよ。また一緒だね。じゃあ3人で教室戻ろう。ああ、だな。よし。 Akan tetapi, jika kalian kira giliran selanjutnya adalah Cosmos, sayang sekali Zoro benar-benar lupa dengan kehadiran gadis tersebut sampai atmosfer di sekitar Zoro mendadak berubah akibat tatapan tajam dari Cosmos yang merasa terlupakan. Dijelaskan dalam rangka supaya dapat berbaikan dengan Zoro, gadis itu ternyata sudah menulis beberapa tindakan yang perlu dilakukan serta mempraktekannya dengan sebuah alat peraga biologi. Tapi Zoro malah benar-benar lupa dengan dirinya, sehingga sebagai permintaan maaf, remaja itu lalu mempraktekkan semua tindakan yang telah ditulis oleh gadis tersebut. Singkat cerita, sepulang sekolah, Zoro pun kali ini bisa melihat pemandangan indah berupa para sahabatnya yang sudah kembali berkumpul seperti semula. Namun tujuan Zoro kini berkembang lebih jauh, yakni ia ingin membuat harem dengan membernya berupa ketiga gadis tersebut. Tapi apakah impian tersebut dapat benar terwujud? だってさ、自分を信じて夢を追い続けていれば、夢はいつか必ず叶う。 Setelah kejadian itu, Zoro lagi entah muncul dari mana. Sontak melihat keberadaan dari benda pembawa sial itu, Zoro spontan kaget sekaligus takut, apalagi mengingat semua kejadian kelam yang pernah ia alami saat duduk di sana, membuat insting Zoro berkata supaya tidak duduk di bangku tersebut. Tapi berhubung semua sudah jauh berbeda dari sebelumnya, Zoro pun beranikan diri untuk duduk. Tapi ketertarikan Asunaro ternyata tak lebih dari sekedar bahan konten, atau lebih tepatnya ingin mengulik kebusukan dari seorang Zoro yang saat ini tengah mendekati 3 gadis sekaligus. Dan tentunya omongan Asunaro juga dilandaskan dengan bukti konkret, yakni foto kemesraan Zoro dengan ketiga korbannya. Oleh sebab itu, supaya aksi Zoro tidak semakin memakan korban baru, Asunaro sudah membuat koran dengan judul kebusukan dari Zoro yang akan disebarluaskan apabila ia tak ada niatan untuk berubah. Serta supaya dapat menilai apakah remaja itu benar serius ingin bertobat, maka mulai sekarang Asunaro akan terus mengawasi dirinya. Meski sudah dijelaskan mengenai situasi sekarang, ketiga member haremnya tetap menolak untuk menjauh, terutama Cosmos serta Himawari yang terpilih untuk menari dengan Zoro di acara festival budaya nanti, di mana tentunya mereka harus menyiapkan berbagai hal termasuk menyusun jadwal latihan dimulai dari sekarang. Dan sebagai awalan, Cosmos selalu mengajak Zoro untuk menyapa peserta ketiga, yakni seorang siswi. Akibatnya, Kamata pun mengundurkan diri dari statusnya sebagai seorang peserta, sehingga sebagai pengganti, Ogaru ditunjuk untuk mengisi kekosongan tersebut. Kemudian ketika jam sekolah usai, mereka juga mulai latihan bersama, termasuk memilih kostum yang sekira cocok untuk dikenakan pada acara nanti. Untuk sejenak, semua pun tampak berjalan normal tanpa kendala, tapi hal itu tidak bertahan lama, tapi mendadak muncul Asunaro mencoba menjelaskan kalau berita itu tak sengaja tercetak dan saat ini ia sedang berusaha menariknya dari peredaran. コスモス会長。ジョーロ君、私は私で君にできる精一杯をやらせてもらうよ。え？私はここにいない方が良さそうだからね。Lantas, supaya rumor palsu akan kebersamaan mereka tidak semakin memburuk, Cosmos pun menyarankan untuk sementara mereka harus mulai menjaga jarak, dan hal itu ikut didukung oleh Sumekeko demi kebaikan bersama dalam obrolan tersebut. さて、アスナロさん。はい。私は君のカブタンへの参加を決して認めないよ。私を認めない？ Dijelaskan selama seminggu semenjak menjauh dari Zoro,
Cosmos ternyata menyelidiki asal-muasal berita palsu itu bisa beredar. Dan ada beberapa hal yang membuat semua petunjuk mengerucut ke arah Asunaro. Pertama, dari daftar pengguna mesin cetak terakhir adalah dirinya. Kedua, entah kenapa setiap kali jam istirahat, rumor jelek mengenai Zoro semakin tersebar luas. Yang anehnya pada jam itu pula Asunaro 自分もカブテンのメンバーになるという別の目的をね。カブテンに選ばれた男子は選ばれた女子の3人のうちの誰か一人と必ず結ばれるというジョーロ君との絆がね。 Sontak karena semua bukti sudah sangat kuat tertuju ke Asunaro, gadis itu pun akhirnya mengaku kalau memang すればかな。 Pada akhirnya, festival pun tetap diadakan dengan yang menjadi penari pertama adalah Himawari sambil disaksikan oleh semua murid di sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan sang ketua OSIS Cosmos yang spontan membuat beberapa penonton jadi terkesima, sedangkan Zoro sendiri malah tidak fokus. Dan terakhir, penari yang dari tadi kalian tunggu-tunggu yakni Sumireko, serta otomatis langsung membuat semua penonton jadi pangling tentang identitas dari gadis cantik yang sedang menari di atas panggung. Sementara untuk Sumireko sambil menari, ia pun berterima kasih atas bantuan Zoro karena berkat dari remaja itu, dirinya kini dapat mempunyai beberapa teman baru. 西洋パンジーの花言葉を教えてあげる。白いパンジーは愛の思い。そして紫のパンジーはあなたのことで頭がいっぱいよ。 Setelah kejadian berita palsu mengenai Zoro tersebar, nama remaja itu pun kini sudah berhasil dibersihkan, sekaligus ia juga langsung dikerumuni oleh geng cabe-cabean bermaksud meminta maaf karena salah paham kepada Zoro, termasuk ketua geng mereka bernama Mayama Asaka atau dipanggil Sasanka, yang sampai rela mengubah penampilannya sebagai bentuk penyesalan karena telah asal menuduh remaja tersebut. Tapi kesampingkan dulu hal itu sebab saat pelajaran mau dimulai, Pak Guru kebetulan datang sambil memperkenalkan seorang murid pindahan yang anehnya ia malah langsung menghampiri Zoro serta mencium tangannya. というわけで。これから誠心誠意尽くさせてもらうよ。よろしくね。 Dijelaskan, setahun lalu tepatnya saat pertandingan baseball selesai, Zoro yang ingin menyemangati Oga supaya tidak larut dalam kesedihan sengaja memborong kedai gorengan yang kebetulan dijaga oleh sang murid pindahan bernama Yoki. Lantas, pada pertemuan pertama mereka sama sekali tidak ada kesan yang spesial layaknya seperti hubungan penjual dengan pembeli. Tapi entah mungkin karena didukung oleh latar suasana yang tepat, mana lagi melihat perjuangan Zoro demi mendukung sang sahabat, Yoki seperti melihat semacam daya tarik dari remaja di hadapannya. 何ですか？あのさ、よかったら君の名前教えてくれないかな。俺の名前は Sontak di waktu itu juga, beberapa gadis yang memiliki perasaan pada Zoro otomatis langsung cemburu, termasuk Himawari yang mengancam akan memberitahu Cosmos serta Sumireko. Akan tetapi seolah sengaja menantang, Yoki justru ikut makan siang bersama mereka, bahkan ia juga sudah mempersiapkan bekal untuk pujaan hatinya. Nah, jika dipikir dengan logika, tentu banyak kejanggalan akan sikap baik Yoki yang umumnya orang normal tak akan jatuh hati pada pertemuan pertama mereka, terkecuali untuk kaum good looking. Oleh sebab itu, Zoro yang sedari tadi mengira Yoki sedang merencanakan sesuatu pun sengaja memancingnya dengan bertanya apa ada hal yang hanya bisa ia lakukan. Tapi gadis itu justru dengan polos menjawab kalau ia ingin dapat terus bersama Zoro. もう騙されてもいいか。だって超王道メインヒロインなんだもん。 Singkat cerita, sepulang sekolah, terlihat Zoro sedang bicara berdua dengan Sumikeko, di mana gadis itu bukan cemburu atau mau mempermasalahkan keberadaan Yoki, melainkan ia meminjamkan Zoro sebuah buku serta minta remaja itu untuk membacanya, yang katanya agar obrolan mereka bisa nyambung. Tapi sebenarnya terdapat sebuah maksud terselubung dalam buku tersebut, dan hal itu masih belum disadari oleh Zoro. Lantas, Zoro sendiri tidak langsung pulang ke rumah, melainkan mampir ke semacam toko olahraga yang secara kebetulan ia disapa oleh Himawari sampai terjatuh. Namun disinilah awal kesialan sebenarnya baru akan dimulai, sebab begitu sampai ke rumah, Zoro pun baru ngeh kalau buku pinjamannya itu sudah menghilang entah kemana.
Sontak, dengan cepat Joro pun langsung kembali ke titik tempat ia terjatuh, mencari kesana kemari guna dapat menemukan buku pinjaman Sumereko. Sampai datanglah dua gadis bernama Sakuraba Momo serta Kusami Runa bersedia membantu Joro mencarikan buku tersebut. Iya. どうでした？さ。はい。これ。向こうで見つけたんだけど、その時にはぐっちゃぐちゃ。月道 Meski mereka berhasil menemukan buku pinjaman Joro, tapi begitu mengetahui kalau buku itu adalah barang langka yang harganya sangat mahal, Joro pun otomatis kaget, tapi ia tetap memberitahu Sumireko serta mulai sekarang akan coba bekerja sampingan untuk menggantinya. Dan meski sudah diikhlaskan oleh Sumireko supaya tidak perlu repot-repot, Joro terus bersikeras ingin mengganti sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai seorang laki-laki. お話は終わりよね。それじゃあね。やるしかねえ。 Tidak dijelaskan bagaimana proses Joro melamar pekerjaan karena tahu-tahu adegan hanya menampilkan Joro yang sudah seminggu bekerja di tempat Yoki. Tapi sehebat-hebatnya Joro dalam bekerja, ia juga seorang manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Dimana karena suatu ketidaksengajaan, Joro malah menumpahkan minuman ke seorang pelanggan. Tapi beruntung sebelum keadaan menjadi semakin runyam, datang Yoki yang akan mengganti seluruh kerugian dari pria tersebut. Alhasil sepulang dari tempat kerja, Joro pun merasa malu kan dirinya sendiri, terlebih ia ternyata sudah ditunggu oleh Sumireko yang tanpa basa-basi langsung menyindir Joro akan masalah pekerjaannya hari ini. Tapi bukan itu yang mau Sumireko bahas, di mana berhubung orang terdekat Joro memiliki tujuan masing-masing, dimulai dengan Cosmos sang ketua OSIS, Himawari pemain tenis, Yoki menjalankan usaha keluarganya, serta Olga ingin maju di pertandingan nasional. Sumireko rupanya sadar kalau tujuan utama Joro bekerja bukan sekedar untuk mencari uang sampingan, tapi ingin mengukur potensi dalam dirinya. Dan gadis itu lalu meminta Joro untuk berhenti sebab Sumireko akan selalu mencintai Joro tak peduli meski ia kelihatan seperti manusia yang tak punya masa depan. 大丈夫よ。あなたは十分立派な人よ。パンジー、てめえはもう失せろ。 Di titik ini, Mimin pribadi sebenarnya cukup mendukung apa yang ingin Joro prioritaskan, sebab daripada sibuk pacaran atau bucin, seorang pria tentu akan terlihat lebih berkarisma jika memiliki tujuan akan masa depannya nanti. Tapi dalam hati kecil Joro, ia sebenarnya agak tidak tegaan harus menyakiti perasaan dari gadis yang tulus mencintainya. Akibatnya, selepas dari kejadian semalam, muncul kerenggangan dari hubungan mereka, yang hal tersebut otomatis menjadi beban pikiran sampai mempengaruhi kinerja Joro ketika sedang bekerja. Serta melihat pujaan hatinya seperti mempunyai masalah, Yoki mengizinkan Joro untuk pulang lebih awal. Nah, Joro yang niatan awalnya ingin merenung sendirian di taman, tak sengaja bertemu dengan seorang karakter baru yang akan sangat mempengaruhi jalan cerita nanti. Di mana remaja bernama Hazuki Yasue itu sadar kalau Joro seperti mempunyai masalah, serta bersedia menerkeluh kesah Joro yang notabene adalah orang asing untuknya. Lantas setelah diceritakan apa yang sedang terjadi, Hazuki pun memberi saran kalau Joro sebaiknya terus melakukan apa yang saat ini ingin ia lakukan, sebab hanya itu tindakan yang paling relevan untuk situasi Joro sekarang. Dan setelah mendengar hal tersebut, Joro seperti mendapat dorongan. Terlihat di keesokan harinya, remaja itu langsung meminta maaf pada Sumireko serta akan terus bekerja. Namun kali ini bukan untuk mengganti bukunya, melainkan berniat memberikan Sumireko sebuah buku baru. So, wakatta wa. Joro-kun, arubaito ganbatte ne. Wah! Singkat cerita, setelah penantian panjang selama 1 bulan, akhirnya gaji yang ditunggu pun cair, kemudian langsung digunakan untuk membeli buku baru, atau tepatnya kelanjutan dari seri buku kemarin. Tapi yang lebih penting bagi Sumireko sendiri bukan bukunya, melainkan pesan tersirat di pembatas buku yang meminta bantuan Joro apabila ia sedang kesulitan nanti. その時暇だったらな。とても素敵な感想ね。おはよう、ジョロ君。昨日はお疲れ様。そこはお互い様だろう。
Beberapa waktu setelahnya, terlihat Zoro bersama Sumireko yang kembali ke rutinitas mereka, atau lebih tepatnya gadis culun itu sengaja menggoda Zoro agar mau mengabulkan keinginannya. Tapi di tengah mereka bercanda ria, mendadak datang Cosmo sambil membawa sebuah berita buruk kalau bahwasanya perpustakaan tempat mereka berkumpul akan segera ditutup. 図書室の閉鎖が職員会議で決定してしまったんだ。Dijelaskan karena pengunjung perpustakaan yang terbilang hampir tidak ada, pihak sekolah pun berencana menutup tempat tersebut agar dana pembelian buku dapat dialokasikan untuk keperluan lain. Dan menurut Cosmos, hanya ada satu cara agar pihak sekolah membatalkan keputusan mereka, yakni dengan meningkatkan jumlah pengunjung sampai 10 kali lipat dari biasanya. Sontak mendengar hal tersebut, Zoro pun langsung merasa hopeless, tapi tidak dengan beberapa temannya seperti Oga yang akan mengajak anggota klub baseball, Yoki yang akan memberitahu beberapa murid pengunjung di kedainya, serta Himawari juga akan membantu dengan mengajak teman-temannya. Sementara Cosmos selaku ketua OSIS akan berusaha semaksimal mungkin agar dapat meningkatkan, dan jika kalian tanya apa yang akan Zoro lakukan, inilah jawabannya. 僕は友達が少ない。ジョロ君はそうだね。今日は温かいものでも飲んで、ベッドでゆっくり作戦を考えてほしい。 Lantas di tengah Zoro berjalan pulang, tak sengaja ia kembali berjumpa dengan Hazuki dan otomatis melihat hal tersebut, remaja itu pun langsung curhat lagi kepadanya. Serta ibaratkan manusia serba bisa, Hazuki ternyata memiliki solusi terhadap masalah yang tengah Zoro alami. Oleh sebab itu, di keesokan harinya, Zoro sambil ditemani Cosmos pun sudah berdiri di luar bermaksud menyambut kedatangan Hazuki yang akan datang membantu mereka. Tapi secara tak terduga, Hazuki ternyata datang bersama Runa serta Momo. Aku melihat sosok Hazuki, gadis itu spontan kaget seakan ada sesuatu di antara mereka. Tapi karena prioritas utama adalah untuk membantu supaya perpustakaan tidak jadi ditutup, Hazuki pertama-tama memperkenalkan dirinya serta apa yang harus mereka lakukan mulai sekarang. Nah, dengan bermodalkan karisma, pengetahuan, serta pengalamannya yang juga adalah seorang pengurus perpus, dalam sekejap mata, Hazuki atau kerap disapa Host berhasil menyatukan semua orang di sana, sekaligus membuat Zoro sadar kalau Runa serta sahabatnya Momo menyimpan semacam ketertarikan terhadap Hazuki. Tapi hal itu berbanding terbalik dengan Sumireko yang lebih merasa tak nyaman akan kehadiran dari remaja tersebut. Jika dilihat sekilas, Hazuki merupakan seseorang dengan kepribadian ceria atau optimis, bahkan ia juga bisa melakukan banyak hal yang tak bisa dilakukan oleh karakter utama dalam cerita kali ini. Tapi apakah sifat itu cuma sekedar topeng atau benar-benar kepribadian dari Host sendiri? Keesokan harinya, Zoro pun sengaja datang lebih awal agar bisa bertanya pada Sumireko terkait ada hubungan apa antara dirinya dengan Hazuki. Lalu terkuaklah sebuah cerita di mana karena penampilan Sumireko yang cantik sampai menjadi sangat populer saat SMP dulu, banyak orang mendekatinya dengan berbagai tujuan termasuk dengan niat jahat sekalipun. Dan karena merasa tak nyaman selalu dikerumuni, muncullah Hazuki yang saat itu menolong Sumireko. Pada awalnya, Sumireko sendiri cukup terbantu dengan kehadiran dari Host, tapi lambat laun ia mulai menyadari satu kekurangan besar dari remaja itu, yakni tak bisa memikirkan bagaimana perasaan orang di sekitarnya. Sebab Host ternyata juga menyimpan perasaan pada Sumireko sampai rela mengabaikan Runa serta Momo yang notabene juga menyukai dirinya. Serta Sumireko juga jujur alasan dirinya berpenampilan seperti sekarang adalah demi menghindari Hazuki supaya kejadian serupa tak terulang kembali. 一応確認しておくが、お前はホースと一緒にいるのが嫌なんだな。わかった。 Singkat cerita, 1 minggu setelah datangnya Host ke perpus, berkat saran dari remaja itu serta kerjasama dari semua anggota di sana, perpustakaan pun kini langsung ramai bahkan jadi lebih hidup dari sebelumnya. Jika dipikir dengan logika, masalah tersebut dapat langsung terselesaikan apabila Zoro mau berpacaran dengan Sumireko. Karena tentunya orang normal tak akan mau mendekati seseorang yang sudah jadi milik orang lain. Tapi karena pembuat anime ini ingin membuat Zoro tampak dikelilingi dengan member harem bukan oleh satu wanita saja, maka opsi tersebut tak akan bisa dilakukan. Dan saat Zoro mau membahas cara agar Host berhenti mendekati stalkernya, Sumireko mendadak angkat bicara memberitahu semua orang kalau ia akan berpacaran dengan Oga apabila tim mereka berhasil menang pada pertandingan nanti. Yang tak mau memberikan kepastian pada dirinya. Serta karena dirasa sudah tak ada gunanya terus bersama Zoro,
Sumireko langsung mengusir remaja itu, bahkan memintanya untuk tidak datang lagi. Meski Sumireko sendiri agak berat harus mengatakan hal tersebut, tapi sebenarnya itu adalah pesan tersirat agar Joro dapat menyelamatkannya nanti. Dan Joro yang masih belum sadarkan maksud dari ucapan si, Joro pun mencoba ikhlas lalu dengan halus menolak permintaan mereka. Lalu ketika jam kerja usai, kini giliran Yuki mencoba mengingatkan Joro tentang kalimat Sumireko yang melarang Joro sementara waktu untuk datang. Nah, sementara waktu di sini dimaksudkan demi menghindarkan Joro agar tidak mulai konflik dengan host hanya demi dirinya. Dan hal tersebut juga diperkuat dari pesan tersirat dari Oga tadi sore. Alhasil setelah menyadari semuanya, mulai dari sini Joro seperti sudah tahu apa yang harus ia lakukan. Scene berpindah pada para anggota Purpose yang tengah berkumpul bersama, dan ketika Sumireko hendak pulang duluan, Hazuki dengan cepat mencegat lalu tanpa pugu-pugu langsung mengutarakan perasaannya. Dimana karena merasa masih ada peluang jika Oga tak berhasil menang pada pertandingan nanti, Hazuki pun berharap agar Sumireko dapat mempertimbangkan kembali perasaannya. Yang hal itu ikut didukung oleh Momo serta Runa meski sadar harus melihat pria yang mereka cintai bahagia dengan orang lain. Tapi tiba-tiba, Joro pun membagikan semua gadis sana masing-masing sebuah jepit rambut, di mana pertandingan yang akan mereka lakukan lebih mirip seperti kontes kepopuleran dengan pemegang suara terbanyak yang akan menjadi pemenang. Sontak berhubung permainan kali ini dirancang serta diatur sedemikian rupa agar menguntungkan Joro, remaja itu pun optimis bisa menang mengingat dirinya akan langsung mendapat 4 suara sementara sang lawan hanya 2 suara saja. Tapi tanpa memikirkan perasaan mereka, Joro tidak memprediksi kemungkinan kalau ketiga gadis itu akan memberikan suara pada host sebab masing-masing dari mereka juga berambisi untuk dapat bersama Joro. Verifikasi kalau mereka semua adalah saingan. Dan akan bagaimanakah nasib Joro mulai sekarang? わかったよ、やってやるよ。勝つのは俺だ。 Oke, sebelum lanjut, Mimin jelaskan dulu detail mengenai aturan permainannya. Pertama, 1 jepit rambut hanya berlaku untuk 1 orang. Kedua, jepit rambut yang sudah diberikan tak boleh diambil lagi. Ketiga, permainan akan berakhir jika mereka semua memberikan suara. Keempat, tidak boleh merebut paksa jepit rambut. Kelima, penyerahan hanya bisa dilakukan saat Joro serta host sedang bersama. Serta terakhir, hukuman permainan harus dilakukan. Dan semua merupakan peraturan untuk mencegah Joro melakukan kecurangan. Alhasil, pagi harinya saat pertandingan akan dimulai, Joro yang baru bangun tidur langsung ditelepon oleh Himawari bermaksud menangkapnya agar permainan dapat segera berakhir. Tapi Joro tak semudah itu membiarkan dirinya tertangkap, yang mana ia sengaja bersembunyi di sebuah stand makanan, lalu sebagai ganti karena telah membantu Joro, remaja itu pun diminta untuk menjadi pedagang asongan. これはそうかくまってあげたわけだし妹と売り歩きよろしくねえなんて日だ Sementara itu untuk Oga, karena Joro sebelumnya sudah bilang kalau ia tak akan bisa menonton pertandingan baseball, pemain andalan itu pun jadi sedikit kecewa mengira sang sahabat tak dapat mendukungnya. Tapi ternyata Joro tak serta-merta melupakan Oga, yang mana ia masih memberikan dukungan berupa sebotol minuman untuk sang sahabat. さあ行こうぜ プレイボールだ Lantas, selepas menjadi pedagang asongan, Joro tak sengaja bertemu dengan seorang anak tersesat dan Mimin singkat saja setelah mempertemukan anak itu dengan kakaknya, kini Joro kembali dimintai tolong untuk mencari kunci rumah yang hilang. Tapi beruntung di hadapannya kebetulan ada geng Sasanka, hingga tak butuh waktu lama masalah pun berhasil teratasi. じゃあ、はい。私は応援席に戻るから。ああ。後でね。 Akan tetapi, Joro malah tak sengaja bertemu dengan Runa, ditambah muncul Asunaro serta Himawari menangkap dirinya, dan keadaan semakin diperburuk saat datang host sehingga pertandingan mereka pun terpaksa harus dimulai. Nah, sebelum akan melakukan voting, host mengajak Joro bicara 4 mata terlebih dahulu, di mana ia ingin menambahkan satu peraturan baru, yakni jika ia berhasil menang, maka baik itu Joro ataupun teman-temannya tak boleh bicara lagi dengan Sumireko. Dan di sini pula terkuak kedok asli dari seorang Hazuki yang ternyata tidak sebaik penampilan luarnya. Di titik ini, Joro sekaligus menyadari sebuah fakta kalau Hazuki bukan tidak menyadari perasaan para gadis di sekitarnya, melainkan sengaja berpura-pura agar dapat memanfaatkan mereka. Dan seperti yang kita tahu, Joro paling benci terhadap orang yang suka bermain dengan perasaan wanita, sehingga dengan perasaan kesal diterimalah tantangan host tersebut. Mengira dirinya sudah pasti akan menang karena tinggal suara Momo serta Runa,
terjadilah sebuah aksi tak terduga dari Cosmos bersama Himawari yang mengerti kalau tindakan Momo serta Runa sama seperti mereka dulu. Tepatnya saat mencoba mendekati Oga tapi berujung jadi membantu pria yang mereka suka agar bersama dengan gadis lain. Dan karena belajar dari pengalaman itulah, kedua gadis itu mencoba meyakinkan Momo serta Runa agar memikirkan kembali keputusan mereka. だからこそ分かったんだ。君たちが大事な人に嫌われないため、自分の気持ちに嘘をついて行動していると。Entah mungkin ceramah dari Cosmos sedikit ngena di hati, Momo pada akhirnya memberikan suara pada Zoro, sedangkan Runa tetap memilih berpihak pada pujaan hatinya. Tapi permainan sebenarnya baru akan dimulai sebab tak disangka datang Yoki bersama para gadis yang ditolong Zoro tadi pagi memberikan jepit rambut mereka. Bahkan geng Sasanka ikut memberi suara pada Zoro karena tak ada peraturan yang melarang mendapat suara dari gadis lain. Sehingga akibat hal tersebut, Zoro pun kini jadi memimpin sebagai pemegang suara terbanyak. 君が呼んだ女の子、他にもいるの？いや、これで全員だ。そっか。 Akan tetapi, host ternyata sudah lebih dulu mengetahui celah tersebut, maka dari itu ia diam-diam sengaja menghubungi para gadis sekolah meminta agar masing-masing dari mereka memberikan sebuah jepit rambut padanya. Alhasil, akibat dari hal tersebut, keadaan pun kini seketika berbalik dengan host jadi memiliki 98 suara berada jauh meninggalkan lawannya. Tapi apakah rencana Zoro cuma sebatas sampai di situ? 俺たちはまだ負けてねえ。よ、待たせたな。ジョロ。あなた。待ってたぜ、サンちゃん。 Faktanya, sejak Zoro memberikan minuman pada Oga, di sana ia sudah menyelipkan pesan rahasia agar membawa seluruh supporter ke halaman belakang sekolah. Dan akibat bantuan dari orang dalam, suara yang berhasil dikumpulkan Zoro total berjumlah 98 dengan suara terakhir dari Sumireko menjadi penentu semuanya. Tapi tentunya sudah jelas gadis itu akan memilih Zoro, sehingga host yang notabene sudah kalah pun mulai sekarang mesti mematuhi hukuman dengan harus menjauhi Sumireko. この勝負、俺たちの勝ちだ。 Lantas, berhubung permainan mereka sudah selesai, keempat gadis di sana termasuk Sasanka yang baru datang, berniat mendengar siapa yang akan dipilih oleh Zoro sebagai pacarnya. Dan kalian tahu siapa yang akan remaja itu pilih? 俺が好きなのは三色院すみれ子。俺はてめえが好きだ。秋野さくらさん、あなたが好きです。 Akan tetapi, karena Zoro tak mau menyakiti perasaan salah satu dari mereka, ia pun nekat memilih kelima gadis sekaligus yang otomatis membuat mereka jadi marah lalu beranjak pergi dari sana. Scene akhir menampilkan Zoro yang menyambut kedatangan Oga sambil membawa gorengan, dan mereka pun makan bersama di bangku taman sambil bercanda ria. Di mana hal ini membuktikan ketimbang memilih seorang wanita yang belum tentu akan membawa kebahagiaan, Zoro lebih memilih sang sahabat yang sudah berjasa besar pada dirinya. Tamat. どうしたサンちゃん。俺を好きなのはお前だけかよ。 Oke minasan, cukup sekian alur cerita dari anime berjudul Orewa Sukinano wa Ome Dake Kayo atau disingkat Oresuki kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta share yang ada di bawah. Sore Dewa. Mata nih.